teman-teman boleh kita memberi ya, memberi persembahan yang udah lama kita mau beri persembahan sama Tuhan, perpuluhan, diakonia dan lain sebagainya, kalian boleh transfer ya ke nomor rekening yang sudah ada di situ. Boleh di next Koko. Lanjut nih. Nah, teman-teman, seperti yang sudah di apa ya bisa dibilang ya, dikumandangkan lewat komsel-komsel masing-masing. Ya, teman-teman, kita mau akan ada komsel gabungan. Ya, ada dua tanggal, yaitu tanggal 3 dan tanggal 3 Desember dan 10 Desember. Tetapi di tanggal 3 dan 10 ini bisa sesuai dengan komsel yang sudah ada ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang berkomsel dengan Koko Martin, Cece Sasa, Cece Gladi, dan Koko Januar boleh datang di tanggal 3. Itu hari Jumat ya teman-teman, tanggal 3 Desember. Dan terus kalau yang di tanggal 10 Desember, bagi yang berkomsel di Cece Erika, di Koko Devon, Koko Jun, dan Koko Erik, ya bisa datang di tanggal 10 di KBC lantai 5 teman-teman. Ya, di gereja kita di KBC kita kan offline ya. Komsel gabungan ini offline teman-teman. Ya, itu jam 6, dimulai jam 6 sampai jam 9. 6.30 atau jam 6 kalian boleh standby jam 6 teman-teman ya. Tapi ada persyaratannya teman-teman, harus harus diingat juga kalau kita mau ikut. Yang pertama, kita harus sudah divaksin minimal 1 kali ya, dan sudah memiliki aplikasi Peduli Lindungi ya, karena kita mau menjaga protokol kesehatan teman-teman. Ya, terus yang kedua, pastikan kalian itu sehat. Ya, sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani juga kalau bisa. Ya, yaitu tidak batuk, pilek ataupun demam. Ya, terus yang ketiga, ya kita batasnya jam 9 malam sudah harus pulang ya. Jadi tidak boleh nongkrong-nongkrong lagi ya sampai tahu malam. Kita usahakan jangan seperti itu ya, teman-teman. Terus yang keempat, yang terakhir, ya, yang jadwal komsel di hari Kamis silakan diliburkan dan diganti ke hari Jumat itu ya. Bagi seperti yang komsel di hari Kamis langsung pindah ke hari Jumat ya, sesuai dengan tanggal-tanggal yang sudah ditentukan di setiap komsel yang ada ya teman-teman. Diingat notes ini teman-teman ya. Oke, boleh di next Koko. Nah, seperti yang tadi Koko udah pernah bilang, kita setiap hari Sabtu kita ada ibadah juga. Seperti ibadah hari ini jam 5 ya teman-teman. Dan kalau misalkan kalian ingin yang minggu lalu kalian nggak ikut, kalian mau lihat, kalian boleh langsung masuk aja ke YouTube-nya, subscribe, like, dan komen. Teman-teman kalau bisa share juga ke teman-teman yang kalian juga, biar memberkati teman-teman kalian juga ya. Ada banyak nih teman-teman. Oke, terus juga ada lagi teman-teman di next Koko yang hari Minggu nih kita juga ada ibadah umum dan untuk semua kalangan ya teman-teman. Jadi ini ibadah kita di Abalov Jamlang KBC. Kalau tadi kan Abalov Youth KBC, kalau ini Abalov Jamlang KBC setiap hari Minggu teman-teman by YouTube. Ya, kalian boleh lihat juga, ada banyak. Nah, teman-teman seperti yang tadi sudah teaser-teaser, nah hari ini kita akan dilayani oleh Koko satu ini, yaitu Koko Immanuel Martin. Immanuel aja udah bilang Tuhan beserta dengan kita. Ya, berarti Tuhan selalu beserta dengan kita-kita semua. Mari kita sambut Koko kita, Koko Martin. Tepuk tangan dong, aplaus dong. Silakan Koko. Oke, ya halo kawan-kawan. Nama gue Martin. Ya semuanya kayaknya udah kenal ya di sini ya. Gue siapa namanya? Atau belum kenal? Belum kenal ya? Kayaknya sih belum kenal semua ya. Jadi gue perkenalkan diri gue aja. Jadi gue Immanuel Martin. Gue biasa dipanggil Martin. Kalau dulu waktu di sekolah gue dipanggilnya Iman. Karena gue kayaknya dulu gue OSIS bidang 1. Di situ OSIS bidang 1 apa? OSIS bidang 1 tuh kayak yang ngurus Natal, ibadah. Terus karena orang-orang lihat gue beriman sekali, gue dipanggilnya Iman. Padahal iman gue tidak sebesar itu, guys. Iya. Nah, ya gue mungkin perkenalan diri dulu ya. Gue Martin. Sekarang gue lagi berkuliah di Untar. Ya, seperti yang sama yang kalian lagi hadapin, gue sedang berkuliah online. Gue udah semester 7, sedang menuju skripsi. Bentar lagi udah mau lulus. Ya, as we know, ya kalau skripsi biasanya dengan revisi-revisi, ya kesibukan gue lagi itu aja sih, guys. Oke, iya, itu aja sih perkenalan diri gue ya. Mudah-mudahan udah bisa mengenal.
Gue langsung share screen aja. Oke, hari ini gue mau bawain tentang multiplied. Kenapa judulnya multiplied? Kalian bisa tanya nanti sama yang ngebuat temanya, karena gue juga nggak tahu kenapa multiplied. Nah, ya tapi ya gue kenapa agak mikir multiplied juga, gue kadang mengarah diri gue juga apa ya, mikir-mikir kenapa sih multiplied, kenapa nggak penambahan, kenapa nggak pengurangan, kenapa nggak yang lain-lain gitu ya. Tapi ya pada akhirnya gue sendiri, gue dengan logika gue sendiri gitu ya, multiplied, dikalikan gitu kan ya. Kalau orang-orang nggak dikalikan gitu ya, ya bakal segitu-segitu aja gitu. Multiplied itu kan ya lebih ke arah ketika dikalikan akan lebih banyak gitu. 2 kali 2 4, dikali 2 lagi 8, dikali 2 lagi, dan seterusnya gitu kan. Kalian nyari pada hari ini pokoknya tentang menjadi berkat gitu. Kalian menjadi murid Kristus, tapi juga kalian membawa murid Kristus, memperbanyak murid Kristus melalui diri kalian gitu. Contohnya kalian bawa 2, nanti bawa yang kalian udah bawa 2 lagi, itu jadi kan bermultiplied, makin banyak dan makin banyak gitu kan. Itu mungkin sih sedikit yang gue tangkap dari arti kata multiplied ini gitu ya. Oke, ya mungkin gue akan langsung masuk ya ke, oh iya gue belum full share screen ya, sorry sebentar. Nah, oke, kita akan next. Nah, kita langsung masuk ke poin yang pertama nih. Kita langsung masuk poin yang pertama, yaitu hidup kita bukan milik kita lagi. Yasmino, kita kan udah sebulan ya dengan tema, kalau nggak salah temanya ada Justified yang di bulan pertama, minggu pertama, yang kalau nggak salah dibawain sama kakak Marcel. Mudah-mudahan kalian masih ingat waktu itu juga materinya apa. Yang kedua, kita di Purified, yang dibawain sama Koko Terry gitu kan, 2 minggu yang lalu. Dan yang minggu ketiga kita Qualified gitu kan, yang dibawain sama Kak Majesty minggu kemarin. Nah, yang terakhir ini adalah Multiplied. Sebenarnya hari ini adalah tentang sebenarnya kesimpulan dari semuanya gitu. Nah, seperti yang kita udah baca-baca sebelumnya gitu kan, kenapa sih hidup kita bukan milik kita lagi gitu kan? Ya, yang kita sudah sebenarnya, kita dari minggu pertama kesimpulan pada akhirnya kita sudah dipilih, kita sudah dipilih, sudah dibenarkan, dan juga kita sudah dimerdekakan oleh Firman gitu kan. Kita udah dibeli gitu sama Tuhan, kita sudah dibayar lunas sama darahnya Tuhan gitu. Mungkin kita baca dari ayat 2 Korintus 5 ayat 15 ini, khususnya terjemahan-terjemahan baru ya. Dan nanti gue bacain aja. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Nah, kita sebagai teman-teman yang udah percaya, kita sebagai teman-teman yang udah memilih untuk Yesus adalah juru selamat kita gitu ya. Ya kita udah ditebus gitu. Makanya hidup kita bukan diri kita lagi. Seperti ya contohnya yang paling gampangnya, kita beli makanan gitu. Kita beli makanan, dan makanannya jadi milik kita gitu. Bukan milik abangnya lagi yang jualan atau gimana ya, milik kita gitu. Kita sama, kita udah dibeli sama Tuhan gitu kan. Dengan pengorbanan yang begitu besar, dengan pengorbanan yang luar biasa lah, yang pokoknya intinya sampai di mana dia harus merelakan nyawanya gitu. Nah, di sini Tuhan bilang, Kristus mati bukan buat Kristus mati buat kita semua, tapi buat apa? Supaya kita hidup di dalam Tuhan gitu. Dan kita nggak hidup cuma buat diri kita sendiri, kita nggak egois, kita cuma buat diri kita sendiri, tapi untuk Tuhan yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka gitu. Nah, terus contohnya kenapa? Teman-teman, kita bisa lihat kasih terbesar itu kan, kasih terbesar itu adalah ya memberikan nyawa gitu. Ya kasih terbesar kita bisa lihat contohnya dari Tuhan itu sendiri gitu. Kita ambil contoh yang lain. Kasih itu kita sepakat dulu, kasih itu butuh pengorbanan ya teman-teman. Kasih itu butuh pengorbanan. Kita cukup setuju di situ. Teman-teman mungkin misalkan teman-teman jadi berkat buat orang lain, teman-teman pasti butuh namanya pengorbanan. Pengorbanannya mungkin bisa uang gitu. Tapi uang kita bisa, dalam logika uang kita bisa cari lagi, kita kerja atau gimana gitu ya teman-teman. Atau misalkan kita korbanin waktu, ya waktu bisa ada lagi. Atau kita bisa korbanin tenaga kita, pikiran kita gitu. Tenaga kita pun bisa kita makan juga, kita pulih lagi gitu ya kan, tenaga kita gitu ya. Tapi kalau udah ngomongin soal nyawa teman-teman, ya
ketika teman-teman mengorbankan nyawa teman-teman, ya udah, that's it gitu. Nggak ada yang bisa diambil gitu. Nggak bisa apa sih, nggak bisa di-refill lah, refill ya. Ya cuman maksudnya nggak bisa di-reverse. Nah, nggak bisa di-reverse lagi. Kita udah ngorbanin nyawa, ya kita nggak bisa hidup lagi gitu kan. Ya itu dari Tuhan, kasih terbesar kita dari Tuhan gitu. Makanya hidup kita bukan milik kita lagi gitu. Hidup kita udah punya Tuhan. Kita sebagai orang-orang yang tahu betapa eh, pengorbanan itu gue yakin kita semua pernah mengorbankan lah. Kita pernah namanya mengorbankan. Mungkin kita kalau dulu waktu offline kita mengorbankan waktu kita, mungkin kita kan dulu Sabtu ya, setiap Sabtu gitu kan, kita mungkin kalau kita nggak ibadah kita mungkin bisa malam minggu dan itu kita tahu betapa nggak enaknya mengorbankan. Jadi kita juga akhirnya sebenarnya kita harus tahu karena kita udah merasakan pengorbanan itu nggak enak. Jadi sebenarnya kita harus orang yang dewasa rohani kita tahu pengorbanan itu nggak enak gitu. Jadi sebenarnya kita harus menghargai Tuhan gitu karena kasihnya Tuhan udah terlalu besar buat diri kita. Oh iya, hidupku bukan buat diri gue lagi, gue mau hidup buat Tuhan gitu, bukan buat orang lain gitu. Jadi biarlah Tuhan yang bekerja dalam hidup gue, Tuhan yang merema dalam hidup gue, biarlah segala sesuatu yang gue lakukan itu buat Tuhan, bukan buat diri gue lagi gitu kan. Gitu teman-teman poin yang pertama. Kita next masuk poin yang kedua. Nah, untuk yang pertama gitu kan, ini sebenarnya dari pengalaman pribadi gue sendiri ya, nggak ada ayatnya, jadi sebenarnya ini masih bisa salah, masih bisa ya koreksi jika ada sebuah kesalahan gitu ya. Nah, cobaan yang kita alami itu bisa menjadi berkat gitu poin yang kedua. Dan permasalahan yang kita alami itu ada dua makna dalam tanda arti bisa untuk diri sendiri kita dan buat orang lain gitu kan. Gue bagi dua dalam hal ini di situ kan. Setiap masalah ya ada yang buat diri kita gitu kan. Diri kita apa? Untuk kita belajar dari permasalahan yang kita alami, kita jadi lebih baik lagi, kita jadi banyak pengalaman, kita jadi sebuah pelajaran gitu ya. Contohnya biar ngerti gitu ya kan. Contohnya misalkan kalau yang relate dengan kehidupan gue misalkan gitu kan, gue lagi banyak deadline gitu, banyak revisi skripsi, banyak juga gue harus lagi magang gitu kan. Apa yang bisa gue belajar dari sini kan sebuah permasalahan juga gitu. Kenapa yang gue bisa belajar ini? Time management teman-teman, time management gitu kan. Gue harus bisa atau waktu gue, oh sekarang saatnya gue kerja seperti, oh sekarang nggak boleh namanya nunda-nunda lagi atau gimana gitu. Misalkan lagi contoh lain, misalkan kayak kita lagi boros gitu, kok uang kita cepat habis ya gitu kan, atau gimana duitnya cepat habis. Oh mungkin kita jadi belajar, namanya untuk mungkin money management gitu kan. Kita jadi belajar untuk jadi money management. Misalkan jadi kita atur keuangan, kita jadi nulis setiap pengeluaran dan pemasukan kita gitu loh. Nah, itu kita yang belajar dari banyak pengalaman kita untuk kita bisa jadi lebih baik lagi gitu kan. Itu yang buat diri sendiri. Tapi yang menarik gitu kan teman-teman, yang menarik adalah cobaan yang kita alami itu sebenarnya bisa jadi buat orang lain juga gitu kan. Kita jadi justru bisa membantu orang lain yang mungkin sedang dalam permasalahan yang sama dengan kita, atau misalkan kita sudah melewati namanya masalah A gitu misalkan gitu ya. Kita mengalami masalah misalkan masalah keluarga gitu kan. Kita kadang aduh kenapa sih gue harus masalah ini, kenapa gue harus merasakan permasalahan keluarga ini, gak enak banget. Tapi teman-teman perlu di bold and underline gitu ya. Permasalahan yang kita hadapi itu terkadang bukan cuma buat diri kita loh, cuma bukan oh ya udah gue belajar dari hal ini, tapi terkadang ada masa di mananya ada orang yang datang tiba-tiba dengan permasalahan yang sama gitu, dan kita sebenarnya udah melewati masalah tersebut gitu. Jadi kayak timing Tuhan tuh keren banget lah. Tiba-tiba jadi gue udah selesai masalah ini, tiba-tiba dikirimin orang dengan permasalahan yang sama gitu. Jadi gue udah bisa ngerti gitu. Ini orang harus gimana, solusinya harus gimana gitu ya. Kayak timing Tuhan keren banget gitu ya. Mungkin gue mau kesaksian dikit gitu ya teman-teman. Esino mungkin yang udah teman-teman mungkin gue yang di sini udah berkompak gitu ya, dimana sebelum waktu zaman corona mulai gitu yang di bulan Maret 2020 sampai akhir tahun lah, dimana gue ya di situ jujur gue sendiri gue masih dalam masa-masa down, gue lagi masa-masa sebenarnya nggak down sih, maksudnya dalam tanda arti gue dimakan oleh pikiran gue sendiri gitu, dimana mungkin masa-masa akil balik ya, kita di mana masa-masa quarter life crisis gitu kan.
di mana umur 20, 21 gue udah harus mikirin masa depan, gue udah harus, mungkin yang awal-awal gue mikirin judul, terus gue mikirin judul skripsi, terus gue harus kerja di mana, gue bisa menuhin kehidupan gue atau enggak dengan keuangan gue dan sebagainya. It's really ate me so much gitu kan, dan itu membuat gue stres, gue jadi mengalami kecemasan, anxiety gitu kan. Gue selalu cerita gitu sama teman-teman kompak gitu kan, gue lagi anxiety, gue kecemasan, kompak gini gini gitu gitu. Gue bahkan yang parahnya teman-teman gue sampai nggak bisa tidur gitu kan, tanda arti gue mengalami namanya insomnia. Gue susah banget buat tidur, terus gue bisa susah banget untuk mempertahankan untuk gue bisa tetap tidur gitu. Gue tidur biasa kayak dulu bisa jam 11, jam 12, atau jam 1 gitu. Dan tidurnya tuh cuma paling sejam 2 jam. Gue jam 1 tidur, jam 3 juga udah bangun lagi, atau jam 4 udah bangun lagi gitu, teman-teman. Bahkan yang nggak bisa, ya itu yang nggak bisa bikin gue tidur, gue sebelum tidur gue mikirin gitu kan, apa yang terjadi, gue bisa gak sih kayak gini, gue bisa gak kayak sih, gue bisa kayak sih kayak gini gitu loh. Dan itu yang membuat gue banyak pikiran lah istilahnya, jadi nggak bisa tidur gitu kan. Tapi saat pada akhirnya gue um, udah mulai berkompak gitu ya teman-teman, dan didoakan secara terus menerus oleh teman-teman kompak dan lainnya. Akhirnya gue dapet gitu teman-teman suatu hal yang dimana gue nggak bisa kayak gini terus gitu, gue nggak bisa gitu. Gue hidup, gue cemas, gue kayak orang yang nggak punya Tuhan gitu. Sedangkan gue punya Tuhan yang begitu besar yang menjadikan semesta alam langit ini gitu kan, kayak kok gue sadar gitu, gue kayak orang yang nggak punya Tuhan gitu kan, kayak kok gue kayak gini banget hidup gue gitu kan. Jadi gue di situ mulai kayak, oh Tuhan, gue mulai memperbaiki hubungan gue dengan Tuhan lagi gitu. Gue mulai saat teduh lagi, gue mulai hubungan dua arah lengan lagi gitu kan. Gue ngomong sama Tuhan, Tuhan gue kayak gini, gue lagi berasa kayak gini, Tuhan gue lagi um, cemas apakah gue bisa gitu. Gue kayak orang yang nggak punya Tuhan lah istilahnya. Padahal sebenarnya gue harusnya tahu dan sadar siapa yang nge-backup diri gue gitu kan. Siapa yang nge-backup kalau gue telentang, kalau gue jatuh gitu. Tuhan yang nge-backup gue gitu. Tuhan kita kan Tuhan yang begitu besar gitu kan. Ya, dia tahu segala sesuatu, dia bisa menjadikan semuanya di dunia ini gitu kan. Kok gue takut gitu kayak orang yang nggak punya Tuhan gitu. Nah, intinya gitu teman-teman. Oke, itu sedikit kesaksian dari gue. Dan menariknya teman-teman, ini kesaksian literally yang gue alamin gitu kan. Setelah gue bisa melewati masalah-masalah tersebut gitu ya teman-teman. I think 3 atau 4 minggu kemudian gitu, tiba-tiba ada yang curhat juga teman-teman, teman kuliah gue gitu kan. Dia khawatir akan masa depan dia. Dia memang background keluarganya pun gue bisa bilang tidak baik lah, background keluarganya tidak baik gitu. Tapi gue merasa di situ kayak, oh gini ya Tuhan, gue kayak berasa, oh apa yang gue alami ini tuh sebenarnya, oke, gue bisa buat diri gue sendiri, tapi sebenarnya gue bisa buat orang lain juga gitu loh. Lu tuh kayak keren banget, timingnya tepat banget gitu, bisa ngirimin orang yang sama. Jadi gue bisa konselingin orang tersebut, gue bisa ngasih nasihat buat orang tersebut. Oh solusinya kayak gini loh, ini loh, gini 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 gitu gitu. Lu jangan terlalu cemas karena lu punya Tuhan. Untungnya emang orangnya cukup um, uh, agak sedikit percaya dengan dan mau menerima namanya um, Injil lah, dia mau menerima Injil gitu kan. Gue cukup bersyukur di situ gitu, dan dia cukup terbantu gitu, dan cukup terbantu atas yang udah gue alami dalam hidup gue berikan ke dia, gue kasih nasihatin, dan ini cukup bisa menerima gitu. So poin gue dari yang kedua ini apa teman-teman? Ya hidup kita bukan buat diri kita, tapi hidup kita juga bisa jadi berkat buat orang lain. Apa yang permasalahan yang teman-teman lagi alamin gitu? Mungkin teman-teman sekarang lagi mungkin ada masalah keuangan, mungkin masalah dalam kuliah juga yang online, masalah apapun itu teman-teman. Teman-teman jalani dan percaya, teman-teman bisa lewatin itu, dan teman-teman juga bisa jadi berkat buat orang lain melalui melalui uh, permasalahan teman-teman tersebut gitu. Tiba-tiba Tuhan kirimin aja dengan masalah yang uh, orang-orang yang masalah dengan permasalahan yang sama gitu. Kan keren banget gitu ya. Gue kayak tiba-tiba bisa datang dengan out of nowhere gitu, tiba-tiba orangnya curhat ke gue gitu, Waitin ada waktu gak? Jadi dia cerita, oh sama gitu dengan apa yang gue alami gitu. Oke, itu mungkin yang kedua gitu kan. Next, gimana cara next? Tidak bisa next. Nah, ini yang cukup penting juga teman-teman. Kita perlu untuk berbuah gitu kan.
Kita baca di Yohanes 5 ayat 4 dan 6 nih. Gue yang bacain aja gitu kan. Ayat 4-nya, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak berbuah jika kala jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku gitu kan. Ayat 6-nya, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar gitu kan. Nah, inti poin ini apa sih sebenarnya teman-teman? Kita belajar gitu. Kita bukan cuma tinggal di dalam Tuhan. Kita ya teman-teman udah belajar sebelum ini, kita belajar, kita udah tahu kita harus tinggal di dalam Tuhan gitu. Tapi apakah kita cuma harus tinggal di dalam Tuhan? Kita cuma kayak menerima kasih Tuhan doang. Kita ngekip kasihnya Tuhan. Kita cuma menerima Tuhan mengasihi engkau, Tuhan mengasihi engkau. Kita menerima kebaikan Tuhan setiap hari. Tuhan baik itu. Apakah kita cuma seperti itu dong? Kita cuma hanya menerima. Ayat ini bilang, ya kita nggak cuma menerima doang gitu. Kita yang udah tinggal dalam Tuhan, kita juga harus berbuah gitu. Buah itu apa sih? Buah itu dinikmati oleh siapa gitu? Buah itu dinikmati sama orang-orang sekitar gitu, sama teman-teman di sekitar gitu kan. Ya itu semua cuma bisa dinikmati sama orang sekitar gitu. Oleh karena itu kita harus berbuah gitu kan. Nah, perlu di bold underline gitu kan. Ini agak ngeri juga sih teman-teman ya. Ketika gue baca ini juga, ranting anggur yang tidak berbuah tuh akan kering, dibuang dan dicampakkan ke api gitu. Ini istilahnya kan kayak ya kita nggak berbuah gitu. Tuhan nggak melihat kita nggak berbuah gitu. Kita akan dipotong, dicampakkan ke api gitu. Ini campakan api ini maksudnya api neraka gitu loh teman-teman. Mengerikan juga ya, maksudnya kayak ada penari, ya kalau kita nggak berbuah kita bakal didiemin aja dan akhirnya dipotong, nggak berbuah ya udah dibuang gitu kan. Artinya teman-teman ya kita harus mengusahakan untuk kita bisa berbuah gitu kan. Kita harus bisa jadi berkat buat orang lain, kita harus bisa membagikan kasihnya Tuhan kepada sesama kita gitu kan teman-teman. Tapi juga perlu dicatat begitu teman-teman, ini bukan sebuah ancaman gitu, bukan jadi buat nakutin teman-teman supaya bisa jadi berkat gitu. Tapi lebih ke arah untuk menyadarkan kita gitu. Kita yang udah balik lagi yang awalnya poin yang pertama gue bilang gitu. Kita udah menerima kasihnya Tuhan, kita udah menerima buahnya Tuhan, kita udah menerima segala sesuatu yang kebaikan Tuhan dalam hidup kita gitu kan. Kita sadar, balik lagi ke poin yang pertama, hidup kita bukan buat diri kita lagi, tapi hidup kita buat jadi berkat buat orang lain gitu. Kita ingat amanat agungnya Tuhan gitu kan. Jadikanlah semua bangsa muridku gitu kan, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus gitu kan. Itu kan amanat agungnya Tuhan gitu, dan itu semua yang harus kita lakukan lah dalam hidup kita gitu. Oke, oleh karena itu inti dari poin ketiga kita adalah kita perlu jadi berkat, kita berbuah. Jangan sampai kita nggak berbuah, teman-teman. Buat apa kita ada di pokok anggur Tuhan, kita cuma diem aja, nggak berbuah. Cuman kayak istilahnya jadi beban doang atau gimana gitu, teman-teman. Ya, kita harus berbuah gitu, teman-teman. Kita masuk ke dalam poin yang keempat gitu kan, teman-teman. Poin yang keempat, sekaligus poin yang terakhir gitu. Hidup kita jadi berkat. Simpel itu, kita teman-teman. Ayatnya ada di Galatia gitu teman-teman. Gue bacain aja sekali lagi. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman kita gitu kan. Nah, gue mau masuk dengan poin di mana siapa sih dari antara kita tuh nggak pernah punya cita-cita gitu, atau mimpi gitu, atau dream gitu kan. Gue yakin kita semua pernah punya gitu kan dream. Maybe kita pengen, oh gue pengen jadi kaya, jadi pengen punya rumah mewah, pengen bisa beli mobil mewah atau gimana gitu-gitu teman-teman. Atau ya punya rumah, segala sesuatu yang di dunia ini pengen kita punya gitu kan. Apakah itu salah? Nggak salah menurut gue teman-teman. Tapi yang salah adalah ketika kita mengejar hal-hal duniawi itu lebih daripada Tuhan. Menurut gue itu yang salah gitu. Karena itu udah jadi berhala teman-teman. Nah, tapi poin gue apa lah? Poin gue adalah
ketika teman-teman bekerja keras untuk mencapai tujuan itu semua. Teman-teman bekerja keras, gua kerja keras, gua mungkin belajar investasi, bekerja keras, mengambil kuliah ini itu, ngambil S2 ini itu, untuk bekerja itu semua, supaya teman-teman bisa balik lagi, bisa mungkin punya rumah yang mewah atau menjadi kaya gitu. Tapi pernah nggak sih teman-teman berpikir gitu kan, ketika teman-teman bisa mencapai dream itu semua dan cita-cita semua itu, then what gitu? Apa yang harus kita lakukan gitu ketika teman-teman, oh ya udah, ini yang udah gue dapet gitu kan. Setelah itu teman-teman bakal kehilangan tujuan gitu. Teman-teman bakal kehilangan, apa yang harus gue lakukan lagi? Apa yang gue harus kerjakan lagi gitu. Karena tujuan teman-teman udah habis gitu kan. Jadi poin gue set teman-teman, set setiap cita-cita teman-teman yang udah uh, panjatkan gitu teman, cita-cita yang udah kalian pengen capai gitu kan. Tujuannya adalah untuk buat Tuhan gitu kan. Cita-cita teman mau jadi dokter, jadilah dokter yang bisa jadi berkat buat orang lain. Teman-teman mau jadi kaya, jadilah orang kaya yang bisa memberkati orang lain. Teman-teman mau jadi apa contohnya? Profesi-profesi apa sih zaman sekarang gitu kan? Teman-teman mau jadi psikologi, jadilah psikologi memberkati. Mau jadi akuntansi, jadilah orang-orang akuntansi yang memberkati orang lain gitu. Tujuannya harus kita memberkati orang lain gitu, teman-teman. Karena jujur ya teman-teman, dan gue merasakan gitu kan. Karena teman-teman gue, balik lagi ke teman-teman gue tadi yang gue ceritain gitu kan. Teman-teman gue sebenarnya emang lagi pada kesusahan gitu, dalam tanda arti mereka kekurangan, mereka sangat terdampak dalam pandemi ini gitu teman-teman. Sangat terdampak gitu. Mereka yang bayangin teman-teman, mereka 500.000 harus survive dengan seminggu doang, 500.000 seminggu. Itu juga harus bayar kos, itu juga harus bayar listrik, bayar pulsa, bayangin aja teman-teman. Bisa gak tuh? Berarti sehari dibagi 7 berapa tuh teman-teman? Bagi 5 aja 100.000 aja kayaknya agak sulit gitu dibagi 7 gitu kan. Jadi teman-teman, gue membantu mereka dengan ya mendanai lah intinya. Walaupun dengan segala keterbatasan gue gitu teman-teman, dengan segala keterbatasan gue, tapi ketika kita bisa memberkati orang gitu ya teman-teman, wah itu rasanya sih luar biasa banget loh teman-teman, kayak mereka rasa senangnya bisa membantu mereka gitu. Oh iya iya, sama-sama, mudah-mudahan bisa jadi berkat kayak gitu. Ih, rasa senang itu nggak bisa dibayarkan loh teman-teman, ketika teman-teman bisa cuman mendapatkan tujuan-tujuan duniawi ini gitu loh teman-teman. Itu tuh rasa senangnya, waduh nggak bisa dibayarkan deh. Teman-teman harus cobain sendiri gitu kan teman-teman. Nah, oke, itu poinnya. Dan ada pertanyaan, mungkin pertanyaannya adalah, kalau sendiri lagi susah gimana nih? Gue sendiri juga lagi susah gitu kan. Dan ini juga relate dengan kehidupan gue sendiri, dan gue sendiri juga ya duit jajan gue juga nggak banyak-banyak banget teman-teman. Duit jajan gue tuh cuma sedikit gitu kan. Dan gue dengan membantu nominal teman gue sendiri ini pun sebenarnya cukup membebani diri gue gitu. Tapi gue pengen punya hati gitu. Kita ya teman-teman yang udah menerima roh Tuhan, kita teman-teman yang udah menerima kasih karunia Tuhan gitu ya. Pastinya kita akan dimampukan gitu untuk bisa memberi dan bisa jadi berkat buat orang lain gitu teman-teman. Jadi pada akhirnya ketika kita punya hati untuk memberi gitu Tuhan, ketika kita punya kerelaan hati, ketika kita punya kasih, kita pengen berkorban untuk bisa memberi buat orang lain gitu, gue yakin Tuhan yang akan mampu dan menyediakan gitu teman-teman. Nah, kita masuk ke slide terakhir teman-teman. Quote sedikit aja dari gue gitu ya. Nah, quote sedikit ini adalah, terlalu banyak orang di dunia ini untuk bisa diberkati gitu. Makanya gue tadi bilang juga, set tujuan kita untuk bisa jadi berkat gitu. Karena tujuan kita nggak bakal habis-habis ketika kita jadi berkat buat orang lain gitu. Teman-teman bisa ngeliat lah di sekitar kita, banyak banget yang terdampak dalam hidup kita gitu ya. Terdampak dalam hidup kita, terdampak dalam COVID ini gitu. Ada yang kesulitan, ada yang ya banyak lah teman-teman. Oleh karena itu, ya gak bakal habis-habis tujuan kita, dan rasa senangnya tuh gak bisa dibayarkan gitu teman-teman. Jadi balik lagi, gue tekankan teman-teman, cita-cita teman-teman, mimpi teman-teman gitu kan, tetaplah jadi berkat gitu. Terlalu banyak orang di dunia untuk bisa diberkatin gitu, dan jadi tujuan teman-teman gak bakal habis-habis gitu. Oke,
itu mungkin dari gua gitu ya. Perlu ada sesi pertanyaan nggak sih? Perlu nggak? Nggak ya? Ada ya? Nggak. Nggak ada ya? Oke. Nggak ada. Ya, ini gua langsung tutup doa aja ya. Halo? Oke. Oke, gue langsung tutup doa aja ya. Yuk teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat berkat buat hari ini. Tuhan, kami sudah menerima firman dari Engkau Tuhan. Kami belajar Tuhan untuk bisa menjadi berkat buat orang lain. Tuhan, mungkin Tuhan di saat-saat ini Tuhan banyak Tuhan dari kami yang mengalami kesulitan Tuhan. Mungkin kami sendiri juga Tuhan mengalami kesulitan Tuhan. Tapi hari ini Tuhan kami belajar Tuhan untuk bisa menjadi berkat Tuhan. Untuk kami pengen punya hati lagi untuk bisa jadi berkat buat orang lain Tuhan. Biarlah Tuhan segala kesulitan, segala rintangan untuk kita bisa memberkati orang, Kau yang memampukan dan Kau yang menyediakan Tuhan untuk bisa jadi berkat Tuhan. Biarlah Tuhan kami nggak egois, Tuhan kami nggak menyimpan segala kasih karunia dari Engkau Tuhan untuk cuma diri kita sendiri dong Tuhan. Tapi kami pengen juga Tuhan untuk bisa jadi berkat kasih-Mu, kami pengen bisa memperluas, biar bisa jadikanlah semua bangsa, jadikanlah semua dunia ini jadi murid-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk bisa orang-orang di luar sana bisa mengenal Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan kami selalu bisa jadi berkat buat orang lain. Terima kasih Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita mau terima doa berkat. Terimalah berkat ini, berkat dari Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub. Terimalah berkat ini, jadilah nikmati berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kau berada, di sekolahmu, di perkuliahanmu, di pekerjaanmu, di keluargamu. Biarlah engkau jadi berkat dimanapun kau berada. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Wis, beli dong tepuk tangan. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Koko Martin, buat sharingnya hari ini. Kita sangat-sangat diberkati. Kita harus terus berbuah, teman-teman. Berbuah dan menjadi berkat. Amin. Ya, biar kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup setiap kita, ya teman-teman. Oke, semuanya boleh dong buka kameranya dulu yuk. Buka kameranya. Kita mau foto bareng-bareng kan teman-teman? Yuk, mari. Mari. Yuk. Ayo. Orlando, Valen, Melvin, Marcel, Angel, Chris, Aurel, Jessica, Sierra, Alvin, dan Alfiana. Boleh dibuka kameranya. Hey. Oke, boleh. Ayo, lanjut. Masih ada yang belum nih, teman-teman. Ayo. Oke. Nah, Valen, Alvin, Chris, Angel, Orlando. Lagi. Dari semalam sih Valen. Dari semalam ya. Oh. Lagi di WC. Oke. Oke, ya udah yuk kita foto aja Koko. Oke, kita foto ya. 3, 2, senyum. Belum. 3, 2, senyum. Oke, udah. Oke, teman-teman, terima kasih buat sore hari ini menjelang malam. Biar kita mendapat suatu pengetahuan lagi dari Tuhan.